Haleluya. Kita percaya di tahun yang baru saat ini kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan warna dan penuh dengan penyertaan Dia. Allah yang besar, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Dialah Yesus Tuhan kita. Yes, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran
besar, namamu besar, termulia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan dimanapun kau berada. Hari ini kau menyaksikan dan ikuti pada kita. Mari beri tepuk tangan di tempat kau berada, katakan Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Berkata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita bersama-sama saat ini beribadah, kita ada di rumah, kita ada di kantor atau di mana saja. Kita percaya kuasa Tuhan menembus batas ruang, waktu dan tempat. Dan dia hadir di tengah-tengah kita. Dan dia percaya akan ada pujian dan penyembahan yang kita naikkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan kita tahu tahun yang baru, kita akan masuk dan mengecap dan melihat yang menjadi pengharapan, yang menjadi janji-janji yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita percaya penyertaannya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Woo. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau berikan setiap penyertaan buat setiap kami. Karena hidup kami milik-Mu Tuhan. Wow, yeah. Oh Lord Jesus. Mari sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihat. Mari kita lihat kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan hidupku. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai dan memelihara, yang memeliharaku. Syukur, katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Yang menyertai, Allah yang mengasihi, amin. Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kau bapak-bapak, ibu-ibu dan siapapun kau yang muda, yang remaja tua, kita tahu bahwa Dia Allah yang memberikan kita kasih surga ini. Amin. Dan lihatlah
Mari kita saksikan pesan penggembalaan dari Gembala Esther Andri Montola. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita kembali akan merenungkan sesuatu di minggu yang pertama tahun 2021, karena banyak orang memasuki tahun ini tanpa ada kepastian, karena mengenai pandemi aja sampai saat ini belum punya kepastian apa-apa. Tetapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang pasti, sebab Dia ada di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mau memulai dengan belajar bagaimana kita bergantung kepada Tuhan yang mempunyai kepastian akan setiap hari-hari hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan membentuk kehidupan kita menjadi semakin seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di awal tahun baru ini Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati saya, yaitu berbicara tentang Tuhan ada di atas badai ketidakpastian. Dan sering kita melihat sekeliling keadaan kita, ada begitu banyak kebingungan, ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak kecemasan. Tetapi bukankah seringkali tanpa kita sadari, bagian ketidakpastian itu merupakan salah satu situasi yang menjadi bagian favorit daripada Tuhan. Ia sanggup untuk melakukan jauh melampaui apa yang Tuhan ingin untuk nyatakan bagi setiap umatnya. Bagian kita memang ketika menghadapi keadaan yang tidak menentu, seringkali kalau kita tidak memiliki iman yang besar dan pengharapan kepada Tuhan, bersandar kepadanya, seringkali itu menyebabkan satu ketakutan atau momen di mana rasanya kita nggak nyaman, nggak enak, dan nggak ngerti harus apa. Tapi di saat seperti situasi seperti ini, saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa reaksi kita masing-masing atau respon kita bisa jadi berbeda-beda. Saya ingin tekankan bahwa setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Dan manusia juga berharga. Kita satu dengan yang lain itu bisa saling menghargai. Betapa pentingnya nilai atau sosok manusia, sahabat-sahabat, lingkaran keluarga, dan sebagainya. Dan musim-musim seperti ini, saya perhatikan bagaimana gereja itu menjadi begitu inovatif dan kreatif. Begitu juga mereka punya begitu banyak cara untuk bagaimana tetap bisa menjangkau dan tetap bisa up to date dan bisa menyampaikan informasi yang mungkin berguna buat setiap jemaat. Dan bahkan kita tahu seperti Alkitab katakan, justru Alkitab adalah satu pedoman yang luar biasa yang ditinggalkan untuk bagaimana menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak pasti. Ada begitu banyak contoh-contoh tantangan-tantangan yang dituliskan oleh Tuhan untuk menjadi garis buat kita sebenarnya, atau buat panduan. Tetapi yang jelas Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti atau tidak menentu. Dia tetap Tuhan di atas segala sesuatu. Ada kepastian ketika kita menghadapi satu keadaan yang tidak pasti. Dan keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, kita pasti akan melihat tangan-Nya ada selalu di tengah ketidakpastian. Dia tidak pernah absen, Dia selalu ada. Dan Alkitab itu berisi dengan begitu banyak kisah contoh orang-orang yang menghadapi keadaan genting, keadaan tidak menentu, keadaan tidak enak, dan bagaimana kehadiran Tuhan itu tetap bisa dinyatakan dan bahkan bisa tetap terrealisasi hari ini dengan hal-hal yang luar biasa secara
rahasia Tuhan singkapkan bagaimana sih Dia itu turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dia bekerja dan ada di bagian latar belakang. Kita mungkin gak mampu melihatnya. Kita bahkan kadang gak bisa merasakannya. Tapi Tuhan itu nyata. Oleh karena itu, mari saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan kita tetap berdaulat. Di atas apapun, Dia tetap bisa menjadi sosok pribadi yang bisa kita andalkan. Dan banyak orang bertanya, di mana sih Tuhan? Ada begitu banyak kelompok orang yang bangkit, yang mulai frustasi, yang panik, yang cemas, dan bahkan terlalu overreaksi ya. Sehingga banyak yang daripada mereka mengalami justru tidak produktif. Karena mereka seperti terbelenggu dan gak mau melakukan apapun dan mereka begitu ketakutan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata rahasianya ketika Tuhan bukakan dari Mazmur 27, ada sesuatu yang menarik dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 27. Apa saja sih yang Tuhan mau coba tunjukkan di dalam ayat-ayat yang Tuhan berikan untuk menjadi satu panduan bagi kita semua supaya kita bisa punya pegangan. Dan dari ini kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita semua. Saya percaya kita siapkan hati kita pada saat ini dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Beri kami pemahaman, urapi kami, satukan kami dalam satu kuasa-Mu, sehingga kami bisa memahami yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu yang berguna jika Kau pakai, gunakan dan kuat kuasa, dan bahkan segala kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi rema firman yang hidup, yang bisa kami aplikasikan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, pada saat ini dari Mazmur 27 dikatakan di ayat 1-nya, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Memang ketika kita membaca bagian ini, kita seolah-olah berpikir, mudah ya Daud mengatakan doa seperti ini. Kenapa justru di saat seperti ini Daud justru datang kepada Tuhan? Dia berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tahu latar belakangnya, waktu dia menuliskan Mazmur ini, dia bukan dalam keadaan enak, dia dalam keadaan yang tidak menentu. Dia belum menjadi raja, dia masih dalam pengejaran. Dan apa yang sedang terjadi, dia dikelilingi oleh musuh yang mengepung, dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suka, ia dikelilingi binatang buas yang siap untuk menerkam dan memakan dagingnya. Bahkan juga sikap hatinya itu kayak up and down gitu. Kita bisa menangkap sikap hati daripada Daud ketika kita membaca Mazmur 27 ini. Dan di satu sisi ia memiliki begitu iman yang kokoh, yang tertuju kepada Tuhan. Pada saat itu ia begitu yakin dan ia merasa bahwa tidak ada ketakutan, tidak ada gentar. Nah, bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sebagai orang Kristen seringkali kita juga bisa merasakan hal yang sama seperti Daud? Terkadang dalam hidup kita ada perasaan bertentangan. Satu sisi kita yakin bahwa Tuhan itu nyata, di sisi lain kita merasa khawatir, kita merasa takut, dan bahkan ketika ada sesuatu terjadi diizinkan dalam hidup kita, kita juga jadi panik, dan kita juga jadi seolah-olah ikut terlibat dalam ketidakpastian, tidak penentuan. Nah, apa sih yang terjadi melalui pandemi COVID ini? Tuhan sedang mengajar kita. Ini masih terus berlangsung, kita nggak tahu sampai kapan, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan pasti selalu menolong kita semua. Dan samping itu ada satu situasi keadaan yang belum pulih, lalu muncul lagi situasi yang lain, sehingga banyak orang itu disarankan untuk terus tinggal di rumah. Memang nggak nyaman, nggak enak, dimana aktivitas kita seolah-olah terhambat, segala sesuatu ada batasannya.
ada ketentuannya, ada aturannya, dan makin gak pasti sampai kapan gitu. Nah, keadaan seperti ini terus berlangsung, itu membuat keadaan kita, kalau kita tidak benar-benar datang kepada Tuhan bergantung, kita menjadi putus asa dan bahkan bisa galau, makin lama larut di dalam kegalauan, kegetiran, putus asa, dan merasa tidak bisa lakukan apapun. Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Ternyata tidak. Sejarah membuktikan bahwa sebelum wabah ini ada wabah-wabah sebelumnya, dan memang banyak umat yang meninggal atau manusia yang mengalami maut gitu. Dan akhirnya wabah itu juga berhenti. Saya percaya wabah ini juga akan berhenti. Perasaan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita, saat kita tegang, saat kita khawatir, saat kita kecewa, saat kita marah, saat kita diizinkan mengalami sesuatu yang gak enak, apakah kita mau tetap bersandar kepada Tuhan? Dan di tengah perasaan tidak menentu seperti ini, mari terus miliki pengharapan di dalam Tuhan. Ancaman pandemi ini memang nyata, menakutkan. Ini satu realitas, bukan dongeng. Ini benar-benar sesuatu yang harus kita hadapi dengan kehadiran Tuhan yang merupakan nyata, bukti nyata, realitas yang nyata yang perlu kita sama-sama sadari bahwa Ia ada. Tuhan yang kita sembah dan percaya itu real. Tuhan yang kita sembah itu Dia ada di atas badai ketidakpastian ini. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita mau katakan kepada diri kita masing-masing, jangan biarkan perasaan negatif itu menguasai hidup kita. Dan mari kita mau fokus terus, fokus dan teguhkan hati kita bahwa kita tidak sendiri menghadapi ini semua. Ada Tuhan yang terus menyertai keberadaan kita, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang campur tangan, ada Tuhan juga yang terus siap menolong dalam masa-masa seperti ini. Nah, bagaimana sih rahasianya? Kita tadi baca di bagian ayat 1-nya. Hal apa yang dilakukan ketika Daud menghadapi ketidakpastian, ketidakmenentuan, dikejar-kejar, mengalami hal yang gak enak, masuk dari satu tempat pindah tempat lain, dan berpindah terus, dan bahkan gak tahu sampai kapan berakhirnya. Dia gak tahu. Kita yang membaca ceritanya tahu berapa lama, tetapi orang yang melakukannya dan harus masuk dalam peristiwa itu, dia gak tahu sampai kapan. Nah, yang terjadi menarik karena ayat 1 ini mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Wow, apa sih artinya bagi Daud Tuhan adalah terangku? Yerusalem itu adalah satu tempat di mana Tuhan itu dipuji sebagai terang Israel. Dan pada saat itu Yesaya 60 itu dikatakan sebagai terang. Yerusalem yang bersinar terang itu mengibaratkan Tuhan menyinari, Tuhan juga menyelamatkan kota, Tuhan yang memberikan wajahnya diarahkan, yang dikatakan di dalam bilangan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Maksudnya apa sih? Agar umat Allah yang hidup itu bisa hidup tinggal di dalam terang. Bukankah waktu terang seperti ini, terang itu kita bisa terus berjalan, kita bisa melihat mana sih yang harus dipijak, mana sih yang enggak. Kita bisa bedakan mana yang bahaya, mana yang enggak buat hidup kita. Itu ketika kita tinggal di dalam terang. Nah, Daud yakin sekali bahwa keselamatan hidupnya itu datang hanya dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Daud itu begitu yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kehidupannya. Tuhan yang ia sembah juga itu dia jadikan sebagai benteng yang kuat. Maksudnya apa? Benteng adalah satu tempat perlindungan, mampu melindungi, mampu menjaga dia dari berbagai ancaman, dari serangan musuh, dari berbagai situasi yang gak enak dan sebagainya. Nah, mari kita mau miliki keyakinan seperti Daud yang tidak takut dan gemetar lagi. Di ayat 1 dia mengatakan dengan gamblang bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Bagaimana buat kita? Sudahkah Tuhan menjadi
benteng dalam hidup kita? Sudahkah Tuhan menjadi terang dan keselamatan bagi kita? Kalau dia begitu yakin, karena apa sih yang diharapkan oleh Daud pada saat seperti itu? Yang dia harapkan itu tiada lain, hanya Tuhan. Dari mana saya bisa memiliki keyakinan ini? Dari doanya. Dalam pengajaran, dalam ketidakmenentuan, dalam ketidakpastian, dalam keadaan seperti itu. Di sini dikatakan bahwa mungkin wajar kalau Daud bisa minta, bebaskan aku Tuhan dari ancaman musuh sekeliling, matikan musuhku, balaslah musuhku dan sebagainya. Ternyata bukan itu yang diminta. Mari lihat di ayat 4-nya dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow. Ini satu doa yang luar biasa. Ini berbicara tentang isi hati dan kerinduan Daud yang berkata bahwa Tuhan, Engkau yang aku ingini. Kedekatan dengan Tuhan itu dimulai dengan diam berada bersama-sama dengan Dia. Caranya bagaimana sih? Dia sadar kuncinya adalah dia harus berakar, dia harus punya hubungan dengan Tuhan, dia harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi kerinduan Daud menghadapi ketidakpastian adalah untuk bersekutu, berdiam bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana sih ini bisa menjelaskan apa? Ayat ini justru menjelaskan satu hubungan yang intim, satu hubungan yang begitu dekat antara Daud dengan Tuhan. Nah, dia menuliskan juga di Mazmur 1 ayat 3 supaya seperti pohon yang tertanam gitu dikatakan. Itu yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Setiap kita masing-masing pribadi boleh memiliki satu panduan. Seperti apa? Biarlah hidup kita dikatakan itu seperti pohon yang ditanam, bijinya itu ditanam, tertanam, masuk ke dalam, membutuhkan satu proses. Ditanamnya di mana? Dikatakan tepi aliran yang menghasilkan buah katanya pada musimnya, tidak layu daunnya, sehingga apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, saya ingin bacakan dari The Passion. Dikatakan, He will be standing firm like a flourishing tree planted by God's design, deeply rooted by the brooks of bliss, bearing fruits in every season of his life. He is never dry, never fainting, ever blessed, ever prosperous. Wow, dahsyat ya ini. Di sini muncul kata-kata syatal. Syatal ini bicara tentang ditransplantasi gitu, dimasukkan, berakar gitu. Dikatakan bahwa bukan hanya dimasukkan biji benih daripada pohon itu, dimasukkan bijinya, ditanam sehingga keluar akarnya. Berakar itu membutuhkan satu proses, membutuhkan satu ketekunan, membutuhkan satu kesabaran, membutuhkan satu hubungan yang tidak putus. Jadi tidak mungkin bisa bertumbuh jadi pohon besar, kita bisa kuat kalau kita cabut-cabut, kita pindah dan kita bilang ini gak enak nih, lingkungan sekitarnya gak enak, orang-orang yang ada sekitar kita gak enak, dan kita akhirnya mencabut diri kita, dan gitu terus gitu. Dan itu kita tidak akan bertumbuh, itu kita tidak akan yang namanya berakar, kita tidak akan menjadi dewasa, karena kita mencabut diri kita, memindahkan diri kita, dan sampai kapan kita hanya tinggal seperti benih yang tidak bisa bertumbuh. Yang Daud katakan adalah, kalau mau memiliki kerinduan yang sangat, harus mengizinkan diri kita untuk ditanam, masuk tertanam. Biarlah kita menjadi jemaat yang tertanam, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli dengan gelombang apapun. Jangan lihat kanan kiri, pandang Tuhan. Jika ada seseorang yang menyakiti hati kita, pandang Tuhan. Ini saatnya, musim seperti ini kita yang harus berubah. Jangan kita yang menuntut, tapi mari datang sama Tuhan dan berkata, aku yang harus berubah. Kalau dulu penuh dengan kepahitan, tinggalkan kepahitan. Tinggalkan semua rasa marah,
tinggalkan semua kekecewaan. Jangan bawa luka masa lalu, jangan bawa juga semua yang ada di masa lalu itu. Jangan ingat-ingat ya masa lalu, karena kita ada di musim yang baru, tahun yang baru. Mari miliki cerminan jadi manusia yang baru, ya, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau kita terus membawa habit yang lama, suka gosip, suka fitnah, buang itu semua, itu tidak berguna. Itu yang menyebabkan biji benih itu tidak pernah bisa berakar. Dia akan terputus karena dia berpikir dia paling hebat sendiri. Sampai kapan kita tidak akan bisa bertumbuh? Kalau mau memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Matikan kedagingan, matikan kebiasaan lama, matikan semua tabiat-tabiat lama, matikan semua dendam, matikan semua permusuhan, perpecahan, dan semua juga iri hati, kemarahan, kebohongan, kebusukan, fitnah, dan gosip-gosip. Bukanlah ciri seorang murid Kristus, tetapi itu adalah orang-orang yang hanya hidup di dalam kedagingan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan, karena mereka hanya merasa dirinya dikubur. Mereka tidak mau tertanam. Orang yang tertanam mau mematikan kedagingannya dan memilih untuk mengikuti Tuhan yang menanamnya, dan mengikuti aliran air itu, menerima asupan daripada air surgawi, sehingga hidupnya terus mengalami flourish, bertumbuh. Dia bertumbuh, dia berakar, dan dengan demikian dia mulai keluar, pucuknya mulai keluar, dan mulai tambah tinggi dan tambah tinggi. Dan yang seperti ini, itu menghadapi apapun dia tetap kokoh, karena yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Bukan tentang dirinya, penderitaannya, kesakitannya, tapi tentang Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupannya. Apa yang Daud tuliskan ini menjadi satu berita supaya kita menyadari kalau kita mau mengalami yang namanya standing firm, kokoh, dan bahkan bisa menghasilkan, dikatakan like a flourishing tree, itu nggak ada cara lain. Tertanamlah, miliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, dengan tertanam sesuai, di situ dikatakan sesuai sebenarnya dengan desainnya Tuhan, rencana Tuhan. Tapi kita seringkali nggak mau ikuti cara Tuhan, kita mau pakai cara kita. Dan di sini dikatakan mau untuk ditanam benar-benar deeply rooted sampai keluar itu akar. Mau nggak kita alami seperti itu sampai keluar akarnya, sehingga dikatakan itu ketika ngalami air yang memberikan kehidupan kepadanya, itu dia terus bertumbuh. Dan dikatakan setiap musim itu dia nggak pernah alami kekeringan, dia nggak pernah bahkan seperti pingsan atau kelelahan, tapi dia terus jadi berkat, dia terus jadi berkat, dan bahkan terus mengalami yang namanya kemakmuran. Orang seperti ini, sakit penyakit bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi, tapi bagian dalamnya, jiwanya itu makin lama makin graceful, makin penuh dengan kelimpahan kasih Tuhan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara, dan di sini dikatakan tidak ada cara lain, harus kita menginginkan Tuhan. Dan bagaimana sih yang menjadi sesuatu yang Daud bisa jadi contoh? Karena ketika dia minta satu hal yang kuminta, berarti yang paling Daud inginkan menjadi tujuan utama dalam hidupnya itu adalah Tuhan. Itu yang dia paling inginkan. Sudahkah kita sungguh-sungguh benar-benar hanya menginginkan Tuhan melebihi apapun? Bukan ego kita, bukan kepentingan kita, bukan kemarahan kita yang diumbar-umbar terus. Bukan, matikan itu semua, datang pada Tuhan, inginkan Tuhan. Tuhan mengatakan, mari jadilah manusia ciptaan yang baru, yang diperbaharui terus di dalam Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus, dan juga memiliki kelemah lembutan Kristus. Dan Tuhan katakan, belajarlah daripada Tuhan Yesus. Nah,
Apa sih yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita paling menginginkan dan menetapkan satu tujuan bagi hidup kita di 2021 ini? Karena yang menjadi tujuan tetap dalam hidup Daud, dalam keadaan apapun, khususnya di tengah situasi yang dikatakan tidak ada kepastian atau tidak menentu, dia tetap dekat atau intim dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi bukan hanya sekedar dekat, tetapi dia bangun hubungan itu makin erat, makin akrab dengan menanamkan dirinya di bawah otoritas kehendak Tuhan. Bukan otoritasnya dia, bukan kehendak dia, bukan cara dia, tapi dia memberikan dirinya untuk ditanam. Dia memberikan dirinya untuk diproses. Dia memberikan dirinya untuk terus mengalami janji dan kasih karunia dari Tuhan. Pembentukan yang terjadi gak enak buat sebiji benih, tetapi dia sadar, dia mau untuk bisa mencapai tujuan daripada orang yang menciptakan benih seperti Tuhan yang menciptakan keberadaan kita. Biarlah tujuan Tuhan yang tercapai. Tujuan tetap hidupnya adalah yang bisa dijadikan satu jaminan, karena Daud itu yang pertama, dia ingin begitu dekat dan dia memberikan dirinya untuk ditanam. Dia berikan dirinya untuk berakar. Dia memiliki, dengan kata lain, ada 4 sisi. Ada tujuan, ada tekad yang kuat, dan ada prioritas, dan ada penundukan. Jadi hal yang luar biasa sekali yang kita bisa pelajari untuk memenuhi kebutuhan yang namanya rohaninya. Itu Daud terus cari kedekatan dengan Tuhan. Itu menjadi satu prioritas utama bagi hidupnya. Tuhan yang menjadi sumber bagi hidupnya. Bagaimana dengan kita? Karena itu yang dia katakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalimat seumur hidup itu menyatakan satu periode yang gak sebentar. Seumur hidup itu bicara tentang proses, seperti tertanam tadi. Proses yang mengizinkan Tuhan untuk beracara, menunjukkan itu yang menjadi kesukaannya, kesenangannya dalam keseluruhan keberadaannya. Bagaimana dengan kita? Apa sih yang menjadi kesukaan kita? Apa sih yang menjadi kerinduan kita? Apa sih yang kita cari? Kesenangan hidup yang seperti apa sih? Apa yang menjadi kesenangan hidup Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita mau menyadari bahwa pusat hidup kita adalah Tuhan. Seperti Daud menjadikan pusat hidupnya Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kita juga memiliki satu pusat hidup, yaitu kristosentris, yaitu berpusat kepada Kristus. Biar kehidupan kita bukan ditentukan oleh banyaknya kegiatan, oleh banyaknya pelayanan, oleh banyaknya aktivitas, tetapi waktu kita dengan Tuhan, waktu di mana kita punya hubungan-hubungan yang luar biasa, mulailah dibangun di 2021 ini dengan Tuhan. Karena itu yang akan memberikan satu ketenangan, satu kepastian, satu rasa aman dan nyaman. Karena Mazmur 62 itu mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah selamatanku. Dan biarlah kita mau percaya bahwa memahami kehadiran Allah itu ada di mana-mana. Amin. Dan ada satu tempat yang Tuhan paling rindu untuk temui kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara di mana itu? Situasi seperti ini kan dituliskan oleh Daud. Aku ingin diam di rumah Tuhan. Dikatakan itu bukan tinggal di gereja lalu kita rame-rame berbondong-bondong ke gereja dan tinggal di gereja. Bukan juga di atas sana, atau orang bilang di bawah atau di luar sana. Tapi yang jelas Tuhan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Jadi rasa tenang dan aman itu berasal bukan dari luar, tapi yang terutama itu dari hati kita. Bagaimana dengan hati kita?
Dikatakan di ayat 4, untuk menyaksikan, diam di rumahmu menyaksikan keindahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud ini menyatakan makin dia memandang, makin dia berlama-lama punya hubungan dengan Tuhan, makin dia takjub, makin dia kagum, makin dia cinta, makin dia rasanya gimana dengan Tuhan. Bagaimana sih Bapak Ibu, Saudara rasanya ketika kita membangun satu hubungan dengan seorang kita kasihi? Bukankah kita makin lama ingin berlama-lama, makin kita menikmati setiap percakapan, makin kita saling satu dengan yang lain, itu saling menikmati. Sudahkah Tuhan menikmati keberadaan kita? Sudahkah kita juga menikmati keberadaan kita bersama dengan Tuhan? Itu sesuatu yang indah, yang perlu membuat setiap kita makin kagum kepada Tuhan. Dan kalau kita merasakan apa yang Daud katakan di dalam ayat-ayat ini, Daud sebenarnya dalam posisi yang gak enak, dalam posisi terjepit, ketakutan, tidak pasti, tapi dia terus mau fokus kepada Tuhan. Dia fokus dan tidak mau goyah. Dan hatinya itu mengatakan, hatiku mengikuti. Di ayat 8 itu dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu yang ku cari ya Tuhan. Wow, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa seluruh keberadaannya dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang utama. Itu yang harus menjadi kunci di 2021. Sudahkah hati kita mengikuti seluruh kebenaran firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan? Kalau Tuhan katakan kasihilah musuhmu, kasihilah, jangan benci. Kalau Tuhan katakan kasihi dan jangan membalas kejahatan dan kejahatan, mari lakukan itu, karena itu perintahnya. Kalau Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap, itu juga yang kita harus lakukan. Dan kasihlah samamu manusia. Bukankah itu hukum yang kedua, yang terutama yang Tuhan mau setelah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Biarlah kita mau mengatakan seperti Daud di ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu. Mau gak kita mengikuti ketuntunannya, ketetapannya, firman-Nya? Sehingga di sini dikatakan, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari Tuhan. Yang dia cari itu selalu Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pembentukan kehidupan daripada rohani kita akan bisa bertumbuh semakin kita giat bertekun membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pribadi siapa yang kita cari pada saat ini? Apakah kita mencari pribadi seorang yang hebat, orang yang kita bisa andalkan, orang yang bisa bela kita, orang yang bisa melakukan ini dan itu, atau Tuhan satu-satunya tempat kita bersandar? Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin katakan, melalui ini orang seringkali bilang meninggalkan resolusi, membuat satu resolusi baru. Dan banyak orang menuliskan pencapaian-pencapaian. Walaupun 2020 banyak orang yang bilang kegagalan dan macam-macam. Tetapi bukankah pencapaian terbesar dalam hidup kita masing-masing itu bukan bicara tentang keberhasilan, banyaknya harta, banyaknya uang, koneksi, kekayaan dan sebagainya, bagi di mana usaha diberkati, pelayanan meningkat, gereja bertumbuh mungkin, dan juga mungkin ada yang bilang, oh jadi bertambah, jemaatnya jadi ribuan, puluhan ribu, jutaan. Apakah itu yang menjadi achievement, yang dikatakan satu achievement keberhasilan? Ternyata rahasianya adalah yang paling Tuhan tunggu-tunggu untuk yang namanya achievement yang terbesar ketika kita bertemu dan tinggal bersama dengan Tuhan. Itu pencapaian terbesar. Kenapa? Karena Tuhan rindu untuk selalu bertemu dengan kita. Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan itu menciptakan keberadaan kita untuk diciptakan itu untuk tinggal bersekutu bersama-sama dengan Dia, bukan yang lain. Tapi pencapaian yang harus kita banggakan adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan, dan makin hari
makin akrab, makin hari, makin cinta Tuhan. Kalau kita baca di bagian yang terakhir, saya ingin katakan di ayat 14, di situ ada satu ajakan Daud yang mengatakan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana menghadapi ketidakpastian ini? Yang pertama, biarlah kita mau seperti Daud, datang memohon, merindukan Tuhan. Yang dicari adalah Tuhan. Kerinduannya adalah untuk berdiam, bersekutu, mencari Tuhan, dan mengizinkan dirinya itu untuk ditanam, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Hatinya mau mengikuti firman Tuhan, ketetapannya, dan mengikuti segala aturan-aturannya. Dan dia mengizinkan walaupun gak enak, tapi dia mau mengatakan bahwa aku mau. Apa yang Tuhan mau, aku mau lakukan. Dan itu terus yang membuat dia menikmati berlama-lama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana sih caranya? Yang namanya ketidakpastian, belajar bersabar dengan menanti. Dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah iya, nantikanlah Tuhan. Perhatikan ada dua kata, nantikanlah, lalu nantikanlah. Tengah-tengahnya itu tulisannya kuatkan dan teguhkan. Jadi apa sih maksudnya? Ketika kita menunggu, ketika kita sedang diproses, bersabar, menunggu, menanti dalam hidup yang dikatakan tunggu dulu, berdiam di rumah dan sebagainya. Untuk hidup kita masa seperti ini mungkin gak enak, gak seneng, karena budayanya kita budaya instan ya, dan budayanya ingin serba cepat. Tetapi kalau di sini dikatakan kita harus belajar menjadi pribadi yang selalu siap untuk bersabar, menanti, menunggu, memang dibutuhkan yang namanya kekuatan, keteguhan daripada Tuhan. Kekuatan keteguhan ini yang Tuhan akan berikan kepada kita supaya kita tidak goyah dalam masa penantian. Nah, bagaimana cara sikap menanti yang benar? Itu Filipi 4 itu dikatakan ayat 4 dan ayat 5, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Jadi kita diminta bersukacita. Bersukacita selalu di dalam Tuhan, bersukacitalah. Kenapa? Dan di sini dikatakan supaya kita menunjukkan perbuatan kebaikan kita itu bisa nyata gitu, ditunjukkan karena Tuhan sudah dekat. Jadi apa sih yang menarik kata-kata rejoice ini? Ini bicara satu keadaan yang dipenuhi bukan karena situasi mood lagi happy gitu. Bukan, ini bicara tentang bagian dalam kita. Bagian dalam kita yang dibangun terus, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Itu makin lama kita mengalami yang namanya His gracefulness. Kita dipenuhi dengan kelimpahannya, sehingga sukacita Tuhan itu nyata karena Dia tinggal dalam kita. Entheos, ada sukacita. Tuhan tinggal dalam hidup kita, ada sukacita. Dan itu membuat kita tetap bisa sukacita walaupun dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, kita tetap bisa bersukacita. Kita tetap bisa tertawa dan kita tetap bisa mengatakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dan di sini dikatakan ada tulisan yang menarik adalah rejoice in the Lord. Jadi yang kata-kata ini sangat menarik karena ini segalanya. Ini bicara apa sih? Ini membutuhkan satu tanggung jawab dari sisi kita, untuk kita yang diminta Tuhan untuk bisa bersukacita. Kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, kita harus minta sama Tuhan, karena Tuhan itu yang jadi sumber. Tuhan jadi sumber, Dia sumber sukacita yang membuat kita itu membual dengan sukacita. Kita yang merefleksikan sebagai kasih karunia daripada Tuhan, menyatakan yang namanya juga janjinya yang luar biasa. Kata-kata ini dari Filipi 4, biarlah ini meneguhkan kita semua yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, supaya kita dikatakan bersukacitalah senantiasa.
Kita diminta untuk terus bersuka cita senantiasa. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi ditekankan, bersukacitalah. Lalu ya ayat 5-nya, waktu kita menanti tetap bersuka cita, itu dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, bagian ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Jadi pada saat diproses, menanti, menunggu, justru memberikan banyak kebaikan kepada banyak orang. Di tengah ketidakpastian, ketika suasana tidak menentu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa kasih karunia, menyatakan yang namanya kebaikan. Kebaikan adalah salah satu buah roh yang kita sudah pelajari. Tuhan mau supaya kemanapun kita pergi, Paulus mengingatkan, itu bukti loh. Bukti orang yang membawa kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia, berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu pasti dalam hidupnya kelihatan kok kebaikan memancar, ada kasih memancar, ada maaf memancar. Ya, memaafkan satu dengan yang lain dan tidak menyimpan kepahitan, kemarahan. Kebaikan itu memancar, terus membagikan kebaikan. Walaupun orang tidak baik, tetap baik. Bagian kita tetap melakukan kebaikan. Bagian kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Sudahkah kita melakukan hal itu? Di situ dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi yang namanya kebaikan itu justru harus dibagikan kemana-mana. Mulai sekarang start spreadingnya itu love not hatred. Sebarkan kasih, bukan kebencian. Sebarkan kebaikan, bukan dendam. Sebarkan kasih, bukan fitnahan. Karena itu yang Tuhan mau. Kebaikan harus dimunculkan. Kebaikan hati kita, karena Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Kita yang mau dibangun di dalam Tuhan, kita yang mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus tunjukkan, karena ini adalah bukti bahwa kita adalah murid-muridnya. Bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita gunakan waktu penantian selama masa pandemi belum berakhir ini, dengan terus kita mau menata hidup kita, kita membangun hidup kita lebih lagi. Di 2021 ini, mari kita refleksi diri kita masing-masing dan mari tata ulang hidup kita, prioritas kita, dan segala sesuatu. Sudahkah Tuhan yang menjadi prioritas utama? Mari bangun kedekatan dengan Tuhan. Mari kita izinkan diri kita ditanam. Kita mau diproses. Dan mari kita yang kedua adalah bersabar menanti. Di dalam proses penantian ini, kita tetap bersuka cita dan menunjukkan kebaikan. Karena itu yang akan menjadi cerminan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Semoga apa yang disampaikan ini boleh menjadi satu pesan yang menguatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas badai ketidakpastian. Tuhan kita tetap nyata, dan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Dan Tuhan yang tinggal dalam hidup kita itu rindu, terlebih lagi Tuhan rindu untuk terus dekat dengan kita, mencari kita, giat untuk mencari kita. Bagaimana dengan kita? Giatkah kita mencari wajah Tuhan seperti Daud? Giatkah kita mengatakan hatiku mengikuti firman-Mu? Giatkah kita melakukan semuanya dan Tuhan yang menjadi bagian terutama, yang dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kota benteng hidupku, dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Perhatikan bahwa situasi yang tidak menentu ini mungkin belum berubah dengan cepat, tapi kita harus mulai memiliki satu kepastian bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, Dia sangat luar biasa, Dia itu hidup. Dan memang belum ada perubahan terjadi, mungkin masih seperti ini kabarnya, beritanya, pandemi dan terus seperti itu. Tetapi biarlah kita yang berubah, kita diubahkan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus.
memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau dahsyat dan ajaib. Mari Tuhan beracara dengan kehidupan masing-masing kami. Kami sadar kami terbatas. Kami punya penuh dengan kelemahan. Tapi dalam kelemahan kami kuasa Tuhanlah yang nyata. Hari ini seberapa banyak dari kami yang mendengar berita pesan ini. Biar Tuhan sentuh hati kami. Supaya hati kami mau untuk mengalami perubahan. Kami mau untuk diubah. Kami gak mau menjadi pribadi yang terus-menerus egois. Pribadi yang terus mengenakan manusia lama. Tapi kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami menjadi manusia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Dan kami mau mengenakan sebagai ciptaan yang baru, terus membangun hubungan kami dengan Tuhan, berdiam, bersekutu, Engkau menjadi prioritas. Dan kami mengizinkan diri kami untuk ditanam, dibentuk, diproses, dan di dalam proses penantian kami terus mau bersukacita. Kami fokus kepada Tuhan dan menyatakan kebaikan sebagai tanda bahwa kami adalah murid Kristus. Pakai setiap kami ya Tuhan, dan seberapa banyak dari kami yang baru pertama kali mendengar berita kebenaran ini. Kalau ada di antara kami yang belum jelas dengan kepastian keselamatan, hari ini saya mau katakan, ini adalah sesuatu yang baru, dan kabar baik ini menyatakan bahwa Yesus hadir. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Mari datang bersandar kepadanya dan percaya, dan buka hati dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mulai hari ini aku nyatakan bahwa aku adalah milik-Mu, dan aku mengaku bahwa aku orang berdosa. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan mulai hari ini aku menerima bagian dan anugerah daripada Tuhan, masuk menjadi keluarga kerajaan Allah, dan selamanya hidup bersama dengan Tuhan dari kekal sampai kekekalan. Dan kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan bagi kami yang mau mengalami perubahan, Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang menyentuh, dan Engkau yang memberkati, sehingga hidup kami akan terus mengalami yang tadi dikatakan. Kami akan flourish, kami akan bertumbuh, kami akan makin menjadi berkat, membuah, melimpah, dan setiap musim terus menghasilkan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Ya, puji Tuhan, kita sampai di akhir ibadah kita pada hari ini, dan kita mau menutup dengan bersyukur, dan sekaligus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami tetap boleh disatukan di dalam satu ibadah, satu persekutuan, sekalipun secara online. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Engkau hadir di setiap rumah tangga yang ada, dan kami mau terima berkat Tuhan yang kami percaya selalu baru setiap hari. Dan hari ini pun secara khusus dalam ibadah ini, kami mau menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan, dan dengan percaya terima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan limpahkan dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa berkat yang luar biasa, berkat kerajaan surga sudah dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya mau terima di dalam nama Yesus, dan kita akan lihat itu nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.